Emir, bagaimana nih untuk selama bulan puasa ya? Selama bulan puasa itu apa yang berbeda di stasiun Tegaluar kereta cepat ini? Ya, untuk stasiun Tegaluar sendiri di bulan Ramadan ini memang melayani penumpang seperti biasa ya, baik kedatangan dari Halim maupun yang akan berangkat menuju stasiun Halim. Ya. Di stasiun Tegaluar sendiri ini juga sudah memiliki layanan-layanan seperti UMKM dan minimarket ya bagi penumpang yang akan melakukan berbuka puasa atau membeli kudapan nanti untuk dimakan di atas kereta, dan memang itu diperbolehkan. Seluruhnya memang fasilitas tentu kita pastikan dalam kondisi yang baik layanan di dalam stasiun hingga layanan intermodanya, di mana di sini tersedia beberapa bus dan taksi. Seperti itu. Oke, baik. Menjelang awal puasa kemarin, Mas, itu berdekatan atau hampir hanya beda 1 hari dengan hari raya Nyepi. Nah, seperti apa untuk jumlah penumpang, antusias dari penumpang? Ya, jadi di masa long weekend kemarin ya, dari hari raya Nyepi, kemudian ada cuti bersama, memang penumpangnya sangat tinggi ya, di layanan kereta cepat Wus, di mana mencapai sekitar 21.000 penumpang. Hal itu membuat kami cukup optimis nanti melayani penumpang yang cukup banyak di masa angkutan Lebaran, dan semuanya alhamdulillah berjalan lancar sih. Oke, baik. Berarti ada lonjakan dari jumlah penumpang. Nah, untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri beberapa minggu lagi, seperti apa untuk strategi-strategi atau persiapan yang dilakukan dari pihak kereta cepat? Ya, yang pertama tentu kita menyiapkan dari sisi SDM. Jadi kita pastikan bahwa seluruh personil yang akan melayani dan mengoperasikan kereta cepat itu dalam kondisi yang siap, dalam kondisi bugar, termasuk nutrisinya juga kita pantau ya, bagaimana kondisinya selama menjalankan ibadah puasa. Sehingga dalam melayani penumpang dan mengoperasikan kereta dalam kondisi yang memang prima, seperti itu. Karena keselamatan adalah hal yang utama. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana kita rutin lakukan pengecekan, di mana dari sisi sarana kita lakukan secara berkala maupun secara rutin sebelum KA diberangkatkan. Kemudian dari sisi prasarana kita melakukan pengecekan secara rutin di window time, yaitu di mana kereta cepat Wus tidak beroperasi, yaitu di malam hari. Tujuannya apa? Selain untuk memaksimalkan waktu perawatan, itu juga meningkatkan keselamatan dari petugas itu sendiri, karena perawatan dilakukan di luar jam operasional kereta. Yang selanjutnya adalah peningkatan fasilitas di stasiun. Jadi memang saat ini sudah ada ya di stasiun Halim, terutama ada layanan bazar Ramadan menjadikan fashion dan kosmetik. Kemudian ke depan juga akan ada aktivasi-aktivasi di stasiun bagi penumpang yang akan berangkat menggunakan kereta cepat Wus, tapi saat ini masih dalam tahap persiapan. Dan yang paling utama adalah terkait tiket. Jadi memang saat ini tiket kereta cepat Wus dijual H-14 atau 2 minggu sebelum keberangkatan. Adapun untuk pola operasi di bulan April saat ini belum kita umumkan, saat ini masih dalam tahap persiapan, namun kami pastikan pasti akan ada penambahan. Namun jumlahnya saat ini sedang difinalkan sambil memantau potensi-potensi, tanggal-tanggal favorit, mana yang paling perlu ditambah, mana yang belum perlu ditambah, melihat bagaimana kira-kira demand dari penumpang seperti itu. Jadi yang pasti adalah 40 jadwal perjalanan reguler, dan untuk tambahannya masih dalam kita perhitungan. Artinya sudah hingga bulan Maret 2024 ada 40 perjalanan reguler ya? Ya, kalau untuk di Maret ada 40 reguler dan 4 tambahan. Oke. Di April untuk 4 tambahannya kemungkinan besar masih tetap, namun pasti akan kita tambah lebih banyak lagi, di mana jumlahnya masih dalam perhitungan. Tapi kemungkinan besar lebih dari 44. Oke. Baik, ini artinya setiap bulan akan ada penambahan-penambahan atau karena momentum Hari Raya? Memang secara rutin kita melakukan penambahannya secara berkala untuk mengakomodir jumlah penumpang yang terus meningkat dari bulan ke bulan. Di mana memang dari bulan Januari ke Februari ada peningkatan, lalu Februari ke Maret juga ada peningkatan sekitar 15-20%. Jadi memang kita secara berkala meningkatkan jumlah perjalanan kereta cepat Wus yang dari awalnya 28, 36, 40, hingga saat ini hingga 44.
Nah, untuk Lebaran tentu karena ini momen besar, momen pertama kali KCIC melayani masa angkutan Lebaran, kita akan mempersiapkan sebaik mungkin, termasuk penambahan jumlah perjalanan yang akan melebihi rencananya di bulan Maret. Oke, baik. Kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang menjadi pusat arus mudik, bagaimana untuk kereta cepat untuk memprediksi orang-orang yang dari Jakarta yang akan mudik ke Kota Bandung? Jadi berdasarkan analisa kami ya, penumpang kereta cepat US itu tidak hanya menggunakan kereta cepat US untuk pulang. Ada yang menggunakannya untuk bisnis, ada yang menggunakannya untuk berlibur. Jadi kami melihat pada masanya nanti di angkutan Lebaran yang memang adalah hari libur juga, kami rasa penumpang yang pulang kampung dan penumpang yang berlibur sama banyaknya. Sehingga kami juga tidak hanya memfokuskan bagi mereka yang pulang kampung, kami juga akan meningkatkan layanan-layanan bagi mereka yang ingin berlibur seperti itu di masa angkutan Lebaran. Karena memang momen itu kan juga pasti perkantoran, sekolah, semuanya berlibur. Jadi memang layanan-layanan seperti destinasi wisata yang bekerja sama, lalu layanan intermoda, lalu fasilitas-fasilitas menunggu, itu juga menjadi perhatian kami karena itu tadi penumpang WUS kami analisa tidak hanya yang untuk mudik tapi juga berlibur seperti itu. Berlibur salah satunya di Kota Bandung ya, Kota Bandung untuk dan sekitarnya. Nah, fasilitas lainnya seperti feeder dan bus yang sudah dilaksanakan selama ini seperti apa untuk menyambut Lebaran nanti? Jadi untuk layanan-layanan intermoda kita juga terus koordinasi ya dengan seluruh operatornya. Misalnya yang pertama yang paling penting itu adalah feeder. KA Feeder dari stasiun Padalarang menuju Cimahi dan Bandung akan kita koordinasikan dengan Daop 2 agar tetap handal, tetap berjalan dengan baik, jadwalnya bisa menyesuaikan dengan jadwal bus. Karena apa? Karena jalurnya tetap bergantian dengan KA-KA lain ya di wilayah Daop 2, sehingga perlu pengaturan agar jadwal kereta cepat US dan KA Feeder tetap bisa beriringan. Yang kemudian dari sisi angkutan umum ada Transmetro Pasundan, wilayah 2D dari Padalarang menuju Alun-Alun, itu juga sudah kita koordinasikan dengan Dinas Perhubungan. Yang terakhir ada Damri dari Stasiun Tegaluar dan bis menuju Sumarekon, dan shuttle dari Stasiun Padalarang menuju wilayah Kota Baru Parayangan secara cuma-cuma. Jadi memang kita sudah koordinasi dengan seluruh operator intermoda agar layanan ini tetap prima dan siap melayani angkutan Lebaran. Kami juga bersyukur jika nantinya ada penambahan dari mereka. Jika memang terlihat trennya ada penambahan, kami juga akan berkoordinasi untuk menambah armada yang mereka gunakan. Baik, masalah harga tiket nih Mas, yang biasa masyarakat tunggu-tunggu apakah ada perubahan spesial lagi dari KCIC? Jadi memang untuk tarif, WUS sendiri menerapkan tarif yang dynamic ya. Jadi dynamic pricing itu sudah kami mulai sejak awal Februari. Untuk kelas premium ekonomi tarifnya dynamic dari mulai 150 sampai dengan 250.000. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seperti periode keberangkatan, jam keberangkatan, kemudian sisa tiket. Hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi bagaimana tarif dinamik, di mana sesuai demand. Jika ada peningkatan, maka tarifnya akan bergerak ke yang lebih tinggi. Namun memang kami merasa harga tersebut masih terjangkau dengan layanan yang KCIC tawarkan ya, di mana Jakarta-Bandung cukup sekitar 40 menit saja. Adapun untuk kelas bisnis, harganya tetap di 450.000 dan first class 600.000. Tambahan bagi penumpang first class dan bisnis mendapatkan makanan selama di dalam kereta, yaitu makanan ringan, serta minuman dan ruang VIP untuk menunggu yang lebih nyaman di stasiun. Baik, biasanya untuk jalur darat ya, ada posko-posko H-5 atau H-7 sebelum Lebaran. Seperti apa? Apakah sudah ada wacana untuk pendirian posko-posko mudik di stasiun kereta cepat ini? Ya, jadi untuk posko kita pasti akan menyediakan ya, baik posko di stasiun maupun di kantor untuk posko data. Kemudian juga akan ada petugas tambahan ya dari kantor yang akan kita terjunkan untuk ikut sama-sama melayani penumpang, tidak hanya petugas dari stasiun. Tujuannya agar menambah ya kelancaran
di tengah meningkatnya penumpang di masa angkutan lebaran. Posko-posko yang disediakan seperti posko data, posko media, pos keselamatan bekerja sama dengan TNI Polri, pos kesehatan biasanya dengan PMI atau Dinas Kesehatan setempat, biasanya itu sudah akan kami siapkan. Tentunya sebagai angkutan lebaran pertama KCIC, kita ingin yang memberikan terbaik lah untuk di tahun ini. Oke, baik, terkait dengan keamanan tadi, keamanan di unit dari kereta cepat sendiri kan beberapa kali kita dengarkan bahwa ada kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki oleh kereta cepat seperti mendeteksi barang-barang yang ada di depannya, seperti itu, atau ada rintangan-rintangan, dan khususnya untuk di akhir-akhir ini kan cuaca kadang ekstrim, cuaca ekstrim. Nah, seperti apa nih keamanan yang mungkin nanti akan disaksikan oleh Tribuners? Ya, jadi untuk KCIC sendiri dalam mengoperasikan WUS tentu mengutamakan keselamatan, di mana WUS ini sudah dilengkapi jalurnya dengan sensor-sensor untuk identifikasi bencana dan cuaca ekstrim, seperti petir, hujan besar, angin. Nah, jika terjadi adanya kondisi cuaca yang kurang baik ya, contohnya seperti hujan besar disertai petir, secara otomatis sistem akan memberikan informasi ke pusat kendali, dan pusat kendali akan memberikan batasan kecepatan ke masinis secara sistem, sehingga masinis tidak dapat melebihi kecepatan yang ditentukan. Jika ada kecepatan yang ditentukan dilebihi oleh masinis, maka secara otomatis automatic train protection-nya akan berhenti dan akan emergency brake seperti itu. Jadi memang sudah didesain secara sistem berlapis dari mulai sensor pengecekan di jalur yang mendeteksi dari kilometer berapa sampai berapa adanya cuaca buruk, akan terinformasikan langsung ke pusat kendali. Pusat kendali men-setting keretanya sehingga memiliki batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh masinis. Jadi memang itu salah satu contoh bagaimana KCIC menangani ya kondisi cuaca buruk. Selain itu kita juga terus mendapatkan suplai data dari BMKG untuk kondisi cuaca hariannya seperti itu. Oke, baik Mas. Dari awal ini di launching ya, ada masyarakat yang masih coba-coba, ada yang sudah melakukannya sudah berulang-ulang dengan kepentingan bisnis dan sebagainya. Seperti apa untuk per Maret 2024 ini? Antusiasnya itu apakah masih tetap sama, yang lebih banyak yang coba-coba, atau ini sudah ada penumpang tetap? Kalau kami melihat, berdasarkan pantauan kami ya di stasiun, penumpang tetap masih banyak yang mencoba, karena memang mungkin di bulan Januari dan Februari belum sempat merasakan, atau juga memang wisatawan dari luar kota. Banyak kami terima wisatawan dari Singapura, Malaysia, dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, yang memang baru pertama kali datang ke Jakarta. Namun ada juga penumpang yang memang rutin, bisa 2 hari sekali, ada yang pulang pergi setiap hari. Jadi kalau kita perhatikan di stasiun Padalarang, itu banyak mobil-mobil yang menginap, mobil-mobil mewah. Jadi memang dia mungkin dari wilayah Padalarang ke Jakarta untuk bekerja, dan kembali ke Padalarang lagi, kembali ambil mobilnya. Jadi 1 hari itu mereka PP, mungkin seperti itu. Termasuk yang dari Jakarta juga banyak yang PP untuk berlibur. Jadi kami melihat rasionya juga masih sama banyaknya antara yang mencoba dan yang rutin. Tapi memang itu harus ditelaah lebih lanjut ya, berdasarkan survei atau analisa yang lebih detail berapa persentase. Tapi kami rasa masih sama banyaknya, dan bagi kami baik yang rutin maupun yang baru akan kita layani sebaik mungkin. Seperti itu. Baik, ini kan kereta cepat, nyampainya cepat, dan apa nih imbauan kepada masyarakat? Mengingat kalau penjadwalan di kereta cepat ini kan sangat-sangat disiplin ya, sangat disiplin agar tidak ada yang keterlambatan bagi masyarakat. Apa imbauan kepada masyarakat? Jadi yang terutama ya kami sampaikan ke masyarakat bahwa kereta cepat ini sangat bagus on time performance-nya dari kami, di mana keterlambatannya hanya hitungan detik dari data yang kami miliki selama beroperasi, sehingga kami harapkan masyarakat juga dapat menyesuaikan lah dengan budaya ketepatan waktu yang dimiliki. Contohnya untuk datang setidaknya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Karena apa? Karena gate stasiun itu ditutup 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. Hal tersebut dilakukan karena stasiun kami yang cukup besar, sehingga perlu waktu untuk naik turun peron, menyeberang peron, melakukan pemeriksaan tiket, pemeriksaan bagasi melalui X-ray, sehingga
perlu waktu yang cukup untuk melakukan itu semua demi alasan keselamatan. Sehingga yang paling utama adalah perhatikan lagi jadwal keberangkatan para penumpang, datang 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, serta pastikan barang bawaan tidak berlebih, karena kereta juga memiliki kapasitasnya ya. Jadi di mana barang yang maksimal itu ukurannya 100 cm persegi tinggi maksimalnya. Karena jika membawa barang yang berlebihan akan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Mungkin itu.